Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 34. Apa kau tidak bisa sekali saja tidak berpikiran mesum? Sementara itu di luar pintu apartemen, Eve yang sedang menunggu lift begitu terkejut saat melihat pintu di depannya terbuka. Boy yang juga terkejut saat melihat Eve. Langsung mencengkeram tangan wanita itu. Apa yang kau lakukan di sini? Lepaskan, tanganku sakit, lirih Eve. Apa yang kau lakukan di apartemenku? Boy kembali bertanya tanpa peduli rintihan Eve. Aku hanya ingin bertemu dengan Tita, jawab Eve. Boy melepaskan cengkeraman tangannya lalu segera masuk ke dalam apartemen, tanpa menghiraukan Eve yang mengikutinya dari belakang. Dan dengan sangat kasar Boy menutup pintu apartemennya tepat di depan wajah Eve. Boy berjalan masuk ke dalam ruangan mencari keberadaan Tita. Karena entah mengapa perasaannya sangat tidak enak sejak ia masih berada di mansion utama. Hingga akhirnya memutuskan untuk pulang terlebih dahulu setelah izin pada Dat Dava. Boy langsung terdiam saat membuka pintu kamar Tita. Di sana ia melihat punggung istrinya yang tengah berbaring di atas tempat tidur. Aneh sekali, bukankah Eve baru saja keluar dari sini? Tapi kenapa Tita sudah tertidur? Boy yang bingung lebih memilih menutup kembali pintu kamar Tita, karena tidak ingin mengganggu istrinya yang tengah beristirahat. Setelah Tita mengetahui Kak Eve sangat membencinya, ia mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kedua orang tuanya. Dan apa benar yang dikatakan kakaknya bahwa Tita adalah penyebab kedua orang tuanya berpisah? Dan karena alasan itulah yang membuat Tita mendatangi tempat kerja ayahnya, tanpa sepengetahuan suami dan kakaknya. Kemari sayang, ayah merindukanmu. Bayu memeluk putri kesayangannya. Tita juga sangat merindukan ayah unta. Tita memeluk ayahnya. Dan ia baru sadar semenjak Kak Eve pulang ke Indonesia dan tinggal bersama ayah unta, hubungan dirinya dengan sang ayah seperti sangat jauh. Ada apa kau datang kemari? Bayu membawa putrinya untuk duduk di sofa yang ada di ruang kerjanya. Aku ingin membicarakan sesuatu dengan ayah. Katakanlah. Itu, Tita bingung harus memulai pembicaraan dari mana. Karena tidak mungkin jika ia langsung to the point. Bertanya tentang perceraian yang terjadi di antara ayah Bayu dan Mom Daniela. Sayang, kenapa kau gugup seperti itu? Bayu mengerutkan keningnya. Tunggu dulu, jangan bilang kau ingin berpisah dari tebak Bayu. Tidak ayah, bukan itu. Syukurlah. Bayu mengusap dadanya. Apa jangan anak ayah ini sudah hamil? Bayu tersenyum lebar. Ia berharap tebakannya kali ini benar. Ayah unta. Tita mengerucutkan bibirnya dengan wajah yang kesal.
Lalu apa yang ingin kau bicarakan? Bayu menarik hidung putrinya dengan gemas. Ayah, apa aku boleh tahu? Apa alasan kalian berpisah pada waktu itu? Bayu menautkan kedua alisnya dengan wajah yang bingung saat mendengar pertanyaan Tita. Aku ingin tahu dengan sejujur-jujurnya. Kenapa dulu ayah dan Mom Daniela memutuskan untuk berpisah? Bayu yang baru memahami maksud pertanyaanmu, Tita, menghela napasnya sejenak lalu menatap putrinya dengan intens. Kenapa tiba-tiba Tita bertanya seperti itu? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak ayah, tidak terjadi apapun. Aku hanya ingin bertanya itu saja. Tita menundukkan kepalanya. Tita, ayah tahu dengan jelas ada yang kau sembunyikan. Bayu menghela napasnya. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Baru ayah akan menceritakan kenapa kami berpisah. Bujuk Bayu. Ia tahu betul karakter putrinya seperti apa. Tita sejak dulu tidak pernah berani bertanya tentang masa lalu hubungan dirinya dengan Daniela. Bahkan putrinya itu sudah tidak lagi bertanya tentang Daniela sejak berumur 7 tahun. Mungkin putrinya itu lelah bertanya di mana mominya dan kenapa tidak pernah datang. Dan sejak itu Tita seperti melupakan sosok Daniela begitu saja. Dengan takut Tita menatap ayah unta. Lalu menceritakan semua yang terjadi padanya saat Kak If datang ke apartemen mereka. Menceritakan semua perkataan kakaknya tentang penyebab perceraian kedua orang tua mereka. Tanpa menceritakan apa yang dilakukan oleh Kak If demi merebut suaminya. Apa benar Tita yang menyebabkan kalian berpisah? Apa itu sebabnya Mom sangat membenci Tita? Ia mulai menangis saat teringat perkataan pedas kakaknya yang sangat menyakiti hatinya. Tita sayang. Bayu memeluk putrinya yang menangis terseduh-seduh. Ia tidak pernah menyangka jika If masih sangat membenci Tita. Setelah dirinya membawa If untuk tinggal bersamanya di Jakarta. Bahkan setelah Daniel saudara kembar Daniela sudah menjelaskan bahwa pria itu hanya ingin menghasut If. Ternyata putri tertuanya itu masih memiliki rasa benci yang tidak berkesudahan. Apa benar ayah? Apa aku sejahat itu sampai menjadi penyebab kalian berpisah? Tanya Tita dengan isak tangis di bibirnya, dengan air mata yang sudah membanjir di kedua pipinya. Tidak sayang, jangan pernah berpikiran seperti itu. Bayu mengusap air mata Tita dengan penuh kasih. Kau anak yang baik, mana mungkin menjadi penyebab perpisahan kami. Dan kami berpisah karena sudah tidak ada kecocokan sama sekali. Tita tidak percaya apa yang ayah katakan. Jadi Tita mohon ceritakan semuanya dengan sejujurnya. Pinta Tita sambil menggenggam tangan ayahnya. Tita tidak mau kakak If membenci Tita. Dengan menghela napasnya Bayu pun menceritakan semuanya pada Tita. Kejadian yang pastinya akan menguak masa lalu Daniela. Yang pernah hamil dan keguguran dengan pria lain jauh sebelum berhubungan dengannya. Dan kejadian itu dimulai saat Daniela kembali mengalami kecelakaan saat mengandung Tita.
Mungkin karena trauma yang dulu pernah dirasakan oleh istrinya saat hamil dan keguguran saat kecelakaan, membuat Daniela terus menyalahkan dirinya sendiri ketika Tita lahir dan sempat dirawat di ruang perawatan anak. Ditambah dengan sindrom baby blues yang menyebabkan wanita itu tidak percaya diri bisa merawat Tita dengan baik. Dan dimulailah semua kekacauan di dalam rumah tangganya saat Daniel, saudara kembar istrinya yang tidak pernah suka dengannya, selalu menyalahkan Bayu sebagai suami yang tidak bisa menjaga istrinya dengan baik. Dan semua permasalahan yang terjadi secara terus-menerus itu membuat mereka akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah. Dengan membawa satu anak masing-masing, tadinya Bayu sempat berpikir buruk pada Daniela. Saat wanita itu justru membawa Eve dan meninggalkan Tita, anaknya yang masih kecil, yang sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya. Terlebih Tita saat itu sering sakit-sakitan. Tapi semua pikiran buruk itu menghilang saat ia berangkat ke Paris ketika mendapatkan telepon dari mantan istrinya. Di sana Daniela menceritakan alasannya kenapa meninggalkan Tita, karena wanita itu tak yakin ia sanggup menjaga putri kecil mereka, yang masih membutuhkan perhatian khusus dari orang tuanya, yang tidak bisa diberikan oleh Daniela. Karena mantan istrinya itu harus bolak-balik berobat untuk menyembuhkan semua trauma masa lalunya. Dan Eve yang saat itu sudah lebih dewasa menurut Daniela yang bisa untuk ditinggal. Karena sudah tidak terlalu membutuhkan perhatian khusus darinya. Itu sebabnya Eve yang dipilih oleh Daniela untuk dibawa ke Paris. Dan satu hal lagi yang membuat Bayu terkejut saat ia sampai di mansion milik mantan istrinya. Wanita itu ternyata menyimpan semua foto kecil Tita, bahkan sampai foto pernikahan Boy dengan Tita. Entah dari mana wanita itu mendapatkannya, tapi yang pasti itu semua menunjukkan bahwa Daniela sangat merindukan Tita. Saat Bayu bertanya kenapa Daniela tidak pernah datang untuk menemui Tita, wanita itu menjawab untuk menjaga semua hati terutama Eve. Karena Daniela tahu Eve sangat membenci Tita, karena merasa perpisahan mereka karena kehadiran adiknya. Itu sebabnya Daniela memanggil Bayu dan memintanya dirinya untuk membawa Eve. Karena wanita itu ingin kedua putrinya bisa bersama dan hidup dengan akur. Jadi selama ini Mom juga merindukan aku? Tanya Tita dengan senyum di wajahnya. Iya sayang, Mom Daniela sangat ingin bertemu denganmu Tapi karena Kak Eve. Lirih Tita. Maafkan kakakmu sayang, dia sebenarnya anak yang baik. Dan ini semua karena kesalahan kami yang selalu bertengkar di hadapan Eve. Membuat memorinya tertanam jika pertengkaran kami karena dirimu. Tita menganggukkan kepalanya, sebagai tanda bahwa ia juga berpendapat yang sama dengan ayahnya. Jika kakaknya itu wanita yang baik, dan sekarang Tita tahu apa yang harus dilakukannya. Untuk bisa membuat Kak Eve tidak lagi membenci dirinya. Walaupun ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat besar untuk semua itu.
Setelah pulang dari tempat kerja ayah unta, Tita memutuskan untuk pergi ke kantor suaminya. Kebetulan letak perusahaan Boy Arbeto tidak jauh dari tempat kerja ayahnya, dan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Tita sampai di perusahaan suaminya itu. "Lia, apakah B ada di ruangannya?" tanya Tita yang kebetulan bertemu dengan asisten pribadi suaminya itu di lantai dasar. Tepatnya di dekat pintu lift khusus bagi petinggi di perusahaan tersebut. "Ada Nyonya dan aku kemari khusus untuk menyambut kedatangan Anda," jawab Liam, karena memang keberadaannya di depan pintu lift diperintah oleh Tuan Boy Arbeto yang mengetahui kedatangan istrinya. Tita menganggukkan kepala lalu masuk ke dalam lift setelah pintu di hadapannya itu terbuka. Liam pun mengikuti langkah Nyonya Tita dari belakang, lalu menutup pintu lift dan menekan nomor lantai khusus ruangan Tuan Boy Arbeto. Setelah sampai di depan ruangan suaminya, Tita langsung masuk ke dalam dan melihat ada Kak If yang tengah berdiri di depan meja kerja suaminya. "Kau boleh keluar dari ruangan ini." Boy memberikan berkas yang sudah ditandatanganinya pada If. "Baik, Tuan." If berbalik dan terkejut saat melihat sosok Tita berdiri di dalam ruangan yang sama dengannya. "Hai, kau di sini?" tanya If basa-basi. Ia tidak mungkin memperlihatkan permusuhannya di depan Boy Arbeto. "Iya Kak, aku ingin bertemu B," jawab Tita. "Oh." If tersenyum canggung. "Tit, kemarilah." Boy menepuk kedua pahanya. "Aku." Tita menundukkan kepalanya. "Dasar mesum," gumam Tita dalam hati dengan raut wajah yang memerah karena malu. "Nyonya, Anda tidak perlu malu, karena aku sudah terbiasa melihat hal seperti ini. Bahkan yang lebih parah dari duduk di pangkuan," ucap Liam dengan ekspresi datarnya. Karena melihat istri tuannya malu dan salah tingkah, "Lia," geram Boy dengan tatapan tajamnya. "Maaf Tuan, aku hanya..." "Gajimu aku potong 30%, karena sudah memberikan informasi dengan benar." Tita dan If menatap Boy dengan ekspresi wajah yang menahan tawa. "Kalau benar seharusnya aku diberikan bonus, bukan dipotong," protes Liam masih dengan ekspresi datarnya. "Informasinya memang benar, tapi kau sudah membuka aibku," gerutu Boy. "Dasar asisten bodoh, apa dia tidak sadar sudah membuat harga diriku jatuh?" umpat Boy dalam hati. "Sejak kapan hobi Anda berubah menjadi aib?" Kali ini raut wajah Liam memperlihatkan senyum tipis di bibirnya. "Lia, 50%. Baik Tuan, aku keluar sekarang." Liam memilih keluar dari ruangan. Karena takut uang gajinya bulan ini habis jika ia terus memilih berdebat dengan tuannya. "If, kenapa kau masih di sini?" sentak Boy saat kakak iparnya itu tidak mengikuti Liam keluar dari ruangan. Aku keluar sekarang atau gajimu akan aku potong," ancam Boy, membuat If bingung mendengar ancaman yang sama seperti Liam.
Karena baginya dipotong seluruh gajinya pun ia tidak keberatan. Asalkan bisa berada di samping Boy Arbeto. If, bentak Boy karena melihat kakak iparnya itu tidak juga keluar dari ruangannya. Baik tuan. If menatap sekilas pada Tita sebelum keluar dari ruangan tersebut. If merasa bingung dengan perubahan sikap adiknya yang hanya diam saja saat ia dibentak. Karena biasanya Tita akan selalu membelanya saat If terkena amarah dari Boy. Setelah melihat If keluar dari ruangannya, Boy mengambil remote untuk menutup kaca yang ada di ruang tersebut dan mengunci pintu. Tita pun segera melangkahkan kakinya mendekati Boy lalu duduk di pangkuan pria itu. Kau lapar tidak? Tita mengalungkan tangannya di leher suaminya agar tidak terjatuh. Aku sangat lapar. Boy mengusap punggung Tita naik turun. Kalau begitu kita makan di luar saja. Tita hendak berdiri dari pangkuan suaminya. Namun pinggangnya ditahan lebih dulu oleh Boy. Kita makan di sini saja. Boy menarik satu sudut bibirnya. Baiklah kita pesan makanan saja kalau begitu. Tidak perlu sayang, karena makanannya sudah ada di hadapanku. Tanpa membuang waktu Boy mengecup bibir Tita dengan penuh kelembutan. Tita melepaskan kecupan suaminya dengan sekuat tenaga. Apa kau tidak bisa sekali saja tidak berpikiran mesum? Gerutu Tita dengan wajah yang kesal. Tidak bisa. Boy menahan tengkuk Tita kemudian mencium wanitanya itu dengan penuh gairah. Ciuman yang awalnya lembut berubah menjadi sangat menuntut. Tangannya tidak tinggal diam, mulai menarik pakaian yang dikenakan oleh Tita. Hingga memperlihatkan bagian atas tubuh istrinya. Hentikan. Ucap Tita setelah ciuman panas mereka berakhir. Karena kini suaminya itu sedang mengecup leher dan terus ke bawah hingga membuatnya kegelian. Kalau begini terus otak mesumku ikut bertraveling. Gumam Tita dalam hati sambil terus menahan Boy untuk tidak semakin jauh. Bersambung.